Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam, assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa lagi. Tentunya selalu mindsetkan kata-kata sehat, kaya raya, dan bahagia. Karena kata-kata adalah doa. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Mas Yunus RK. Tentunya kita akan saling asuh ya. Kita belajar bareng, kita ngaji bareng. Ya, ngaji apa? Belajar apa? Tentang kehidupan. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan menemui momen dimana yaitu hari raya. Nah, Lebaran, Idul Fitri, ya kan? Dan ternyata yang namanya hari raya tidak hanya ada di agama Islam saja, di semua agama juga ada. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama, kita akan membahas bahwa hari raya dibahas secara hakikat ya. Secara hakikat itu seperti apa? Tidak secara syariat. Kalau secara syariat ya sudah teman-teman sudah tahu, intinya sehabis berpuasa 30 hari menahan nafsu, makan, minum dan lain-lain, nah ya menuju kemenangan ya kan. Nah, menuju kemenangannya itu yaitu ketika hari raya. Nah, hari ini kita akan membahas nih sebenarnya ada seperti apa sih momen-momen hari raya itu, dan ada fakta-fakta unik juga ya, ada fakta unik. Coba teman-teman perhatikan fakta unik ya, fakta unik setiap hari raya. Coba dilihat ya. Mulai dari anak kecil, bayi sampai orang tua, bahkan semua yang bekerja dan yang tidak bekerja, semua pasti pegang uang semuanya. Benar nggak? Dan peredaran uang ketika momen hari raya itu sangat lancar dan besar sekali. Nah, kenapa kok bisa seperti itu teman-teman? Nah, ini harus dipahami. Kenapa bisa seperti itu? Tidak sama dengan hari-hari biasa. Tidak sama dengan momen-momen biasa. Khusus di hari raya, uang itu beredarnya banyak sekali. Dan tidak semua tidak seperti hari-hari biasa. Tidak semua orang pegang uang. Ini semua orang, bahkan mulai dari bayi sampai dewasa sampai tua, semuanya pegang uang semuanya. Nah, ini sebenarnya adalah fenomena seperti apa? Ini adalah fenomena di mana ketika manusia mau datang Lebaran itu mempunyai ada rasa apa? Ada rasa sukacita, ada rasa bahagia di dalam diri kita. Benar nggak teman-teman? Ketika datang hari raya, momen hari raya, itu rasanya di dalam diri kita, itu di hati kita, di pikiran kita, itu rasanya bahagia nggak? Bahagialah. Nah, disinilah perlu digaris bawahi. Sebenarnya untuk mendatangkan uang, sebenarnya untuk mendapatkan uang, kelancaran finansial, itu adalah ketika kita bahagia. Jangan terbalik. Kita punya uang dulu baru bahagia, itu terbalik. Justru kita bahagia dulu baru uang-uang itu mendatangi diri kita. Nah, kenapa momen-momen ini sangat besar sekali? Kalau teman-teman pernah membaca bukunya Dr. Joe Dispenza, Becoming Supernatural, yang sering saya gembar-gemborkan untuk dibaca teman-teman itu, manusia mempunyai medan elektromagnetik. Oke. Nah, medan elektromagnetik ini ketika manusia satu dengan manusia lain, vibrasinya sama, tinggi, bahagia, di situ mampu untuk menggerakkan energi kelimpahan. Vibrasi semesta besar, vibrasi getaran semesta juga tinggi, frekuensinya kelimpahan juga tinggi. Disitulah mengapa setiap momen hari raya ya, setiap momen Lebaran, Idul Fitri, itu semua orang pasti punya uang. Bahkan mulai dari bayi sampai orang tua pasti itu, bahkan uangnya baru-baru juga. Bener nggak? Nah, ini adalah fenomena yang dimana kita sebenarnya harus menerapkan yang namanya momen hari raya. Tidak pada hari raya saja, tetapi menerapkan di setiap detik kita hidup. Apa yang harus diterapkan? Yaitu adalah yang pertama adalah bahagia.
Nah itu bahagia. Terus selanjutnya, pelajaran apa sih yang harus dilakukan ketika momen hari raya itu? Ya, yang kedua adalah pelajarannya adalah kita menerima Idul Fitri. Fitri maksudnya itu apa? Suci. Kita mensucikan gitu loh. Ya, mensucikan apa? Hati kita, pikiran kita. Dengan apa? Dengan bermaaf-maafan. Tapi tentunya kita memaafkan, menerima secara ikhlas, secara lahir batin. Orang-orang yang pernah menyakiti kita, kita datangi orang yang menyakiti kita. Kita datangi, kita silaturahim, kita terima, kita minta maaf. Entah diterima atau enggak, yang penting kita menerima momen itu, kita meminta maaf. Disitulah fitri. Ketika kita bahagia ditambah fitri, ditambah lebaran, namanya lebar. Lebar itu melebur. Melebur apa? Melebur angkara, nafsu, kebencian, dendam. Nah, ini harus diterapkan. Hari raya itu secara hakikat tidak hanya setiap 1 tahun sekali, tetapi harus kita terapkan momen-momen ini di sepanjang hidup kita. Supaya apa? Supaya vibrasi, getaran frekuensi kita tinggi, sehingga kelimpahan, kemudahan, ketenangan, kedamaian, uang-uangnya itu datang dengan mudah. Nah, sebenarnya seperti itu. Makanya di dalam RK saya mengajari bagaimana ini diterapkan, bagaimana RK itu menghilangkan yang namanya partikel api, penyakit hati, ya kan? Nah, momen lebaran, momen Idul Fitri itu adalah momen pensucian. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan ku anfusikum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah, ya kan? Betul enggak? Jadi jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka, karena api neraka bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, disinilah momen dimana kita harus benar-benar bahagia, benar-benar harus fitri. Ya, terapkan Idul Fitri, hari raya, lebaran itu di setiap lini kehidupan, di setiap detik kita hidup. Berarti apa? Kita harus apa? Suka memaafkan, saling suka memaafkan, disakiti, ya, kita terima. Intinya apa? Fitri itu adalah suci. Suci berarti apa? Menerima, memaafkan. Memaafkan apa? Semuanya. Disitulah kita yang namanya menuju kemenangan. Makanya momen yang namanya puasa Ramadan dengan hari raya itu adalah, coba, ketika hari raya itu adalah kita menuju kemenangan. Menang apa sebenarnya? Kita 30 hari kita digodok dengan puasa, ya, dengan puasa, ya. Terus setelah 30 hari itu ada istilah kata-kata menuju kemenangan. Nah, ini maksudnya apa? Menuju kemenangan. Setelah kita itu tirakat, belajar, digodok, berpuasa. Puasa itu menahan nafsu, ya kan? Nafsu, intinya yang membuat dosa itu adalah nafsu, ya kan? Kebencian, pegel, mangkel, iri, dengki, dan lain-lain. Nah, kita kalau sudah belajar selama 30 hari, kita menuju kemenangan. Makanya apa? Di situ hari raya disebut dengan kemenangan. Kenapa? Karena momen hari raya adalah di mana rahmat Tuhan benar-benar secara finansial benar-benar didatangkan. Kenapa didatangkan? Kenapa? Karena kita sudah melalui tahap yang namanya berpuasa, menempatkan rasa. Rasa apa? Rasa kemanusiaan. Supaya ketika teman-teman merasa bahwa dirinya adalah manusia yang mempunyai kemanusiaan, disitulah datang rahmatnya Tuhan. Berupa apa? Finansial. Makanya orang yang hari raya itu pasti bahagia. Momen-momen di mana senang, tenang, bahagia. Bahkan orang, mohon maaf, orang yang tidak punya sampai orang kaya, anak kecil sampai tua, semua lini manusia umur semuanya pegang uang. Bener enggak? Ya kan? Iya, inilah pelajaran di mana kita harus menerapkan momen hari raya di setiap hari dalam hidup kita. Momen apakah yang harus dilakukan di setiap kehidupan kita? Yang pertama adalah bahagia. Ketika kita bahagia, vibrasi kita
getaran kita, frekuensi kita tinggi, selevel dengan level, yaitu levelnya uang, kelimpahan, kemudahan. Selanjutnya apa? Yaitu kita memaafkan. Memaafkan siapa? Memaafkan diri kita, memaafkan keluarga kita, teman kita, orang lain, dan semuanya. Tentunya dengan secara ikhlas. Dan selanjutnya yang paling penting adalah di mana setiap hari raya di situ ada momen sedekah, teman-teman. Bener nggak? Kita silaturahim, datang ke sanak saudara teman. Di situ ada jajan, ya kan, ada makanan, ada jajan, bahkan ketika pulang kita bisa memberikan sangu atau uang kepada saudara, kepada anak-anak, dan lain-lain. Dan di sini ada 3 poin yang harus kita terapkan. Pelajaran hari raya itu adalah ternyata ada 3 poin. Yang pertama itu adalah bahagia, yang kedua adalah menerima dengan cara saling memaafkan dengan cara ikhlas, yang ketiga adalah sedekah. Terapkan 3 komponen 3 ini di dalam setiap hidup kita akan sepanjang hari akan berada dalam keadaan hari raya, dalam keadaan hari kemenangan, dalam keadaan Idul Fitri, hari yang suci. Kenapa kok suci? Karena kita terbebas dari yang namanya partikel api, dari yang namanya penyakit hati. Di situ teman-teman. Kalau teman-teman kesulitan melepaskan partikel apinya, kesulitan melepaskan penyakit hatinya, bisa mengikuti RK. Karena di RK akan diajari juga teman-teman bagaimana kita terus merasakan kebahagiaan dari dalam. Karena kebahagiaan sejati ketika dia aktif, dia mampu menarik. Jadi medan elektromagnetik kita menarik energi kebahagiaan-kebahagiaan dari luar. Makanya cari kebahagiaan, aktifkan kebahagiaan dari dalam, bukan dari luar. Itulah makna yang namanya Idul Fitri, hari raya. Hari raya, hari di mana semua orang itu bahagia, hari besar, hari damai, hari penuh kelimpahan uang-uangnya. Itu sebenarnya teman-teman yang dinamakan hakikatnya yang namanya hari raya Idul Fitri. Jadi jangan hanya sekedar wahwan, jangan sekedar tekstual, jangan hanya sekedar biasa-biasa aja. Ini adalah momen yang dimana luar biasa. Dan jangan lupa teman-teman, saya ingatkan lagi yang sudah saya lakukan berhari-hari. Ini saya beri ijazah berkali-kali ya. Saya beri ijazah, lakukan sungkeman kepada orang tua, kepada mertua atau guru-guru ya, maksudnya guru orang tua ya. Intinya yang penting adalah orang tua dan mertua, lakukan sungkeman sebelum hari raya. Jadi di mana tanggal 1 Syawal tapi masih malam. Jadi sebelum subuh lakukan sungkeman, minta doa kepada orang tua, minta maaf kepada orang tua, cuci kakinya. Bisa dilihat di YouTube saya tentang sungkeman itu. Di situ luar biasa energinya. Pasti dalam 1 tahun ke depan usahanya teman-teman, bisnisnya teman-teman, kerjanya teman-teman, semuanya itu berjalan lancar, bahkan semua keinginan terwujud. Kalau mau melakukan sungkeman sebelum subuh pas di hari raya. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ini adalah momen yang luar biasa, tolong manfaatkan sebaik-baiknya. Ayo kita praktekkan momen hari raya di dalam setiap hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan kelimpahan uang-uangnya dan rahmat Tuhan. Karena kita apa? Fitri, karena kita suci, karena kita menerima hidup kita, baik semuanya dari lini semua kehidupan. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman. Pasti menjadi momen yang sangat membahagiakan, berkelimpahan uang-uangnya terjadi dengan cepat dan ajaib. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om Salam, Assalamualaikum, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya.